Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang hukum pidana. Hukum pidana adalah hukum yang mengatur tentang pelanggaran dan kejahatan terhadap kepentingan umum. Kejahatan adalah perbuatan pidana yang berat. Ancaman hukumannya dapat berupa ancaman denda, hukuman denda, penjara, hukuman mati, kadangkala ditambah dengan penyitaan atau pencabutan hak tertentu. Banyak sekali permasalahan yang menyangkut hukum pidana, yaitu contohnya pencurian, korupsi, penyuapan, dan penggelapan dana. Salah satu contoh permasalahan hukum pidana yaitu terdapat salah satu PT ternama merupakan salah satu perusahaan asuransi. Di PT tersebut terdapat banyak nasabah yang memilih untuk mendaftar ke PT tersebut. Namun ternyata beberapa petinggi dari PT ini melakukan pelanggaran TPPU. Total kerugian negara ini mencapai 16 triliun rupiah. Selain itu, klaim asuransi dari nasabah juga tidak dapat dipenuhi. Akibatnya PT ini dianggap gagal bayar terhadap klaim polis dari nasabah. Beberapa pejabat dari asuransi tersebut juga didakwa dengan undang-undang pencurian uang, sehingga tersangka diancam hukuman di atas 10 tahun penjara. Kesimpulannya, pada kasus pencucian uang yang dilakukan oleh PT tersebut adalah salah satu contoh kasus yang ada di Indonesia. Sebab memang Indonesia menjadi salah satu negara dengan kasus pencucian uang tertinggi. Tindak pencucian uang tersebut termasuk dalam tindak pidana, sehingga pelakunya bisa dikenai hukuman yang berat sesuai dengan aturan atau pasal yang berlaku di Indonesia. Sebagai langkah pencegahan, maka pemerintah mengesahkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang pencegahan tindak pidana pencucian uang untuk mencegah kasus pencucian uang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putra Sidina Maulana dengan NPM 0221220069. Di sini saya membuat tugas video untuk memenuhi tugas mata kuliah saya, yaitu hukum bisnis. Dan sekarang saya akan membahas tentang hukum pidana. Jadi hukum pidana adalah hukum yang mengatur tentang pelanggaran dan kejahatan terhadap kepentingan umum. Kejahatan adalah perbuatan pidana yang sangat berat. Ancaman hukumannya itu bisa dapat berupa hukuman denda, penjara, hukuman mati, kadangkala ditambah dengan penyitaan atau pencabutan hak-hak tertentu. Nah, di sini saya membuat salah satu contoh permasalahan hukum pidana dalam bidang ekonomi. Nah, dan lalu saya mengkaitkannya dengan analisis kasus terhadap tindak pidana korupsi. Nah, di sini tindak korupsi yang terjadi di dalam suatu perusahaan yang besar dapat terjadi antar pegawai atau antara pihak luar dan pegawai. Contoh yaitu adalah suap antar pegawai, misalnya seperti memberikan barang demi kenaikan pangkat. Selanjutnya bisa dilihat suap pihak luar dengan pegawai, misalnya itu perusahaan memberikan sejumlah uang kepada pemegang tender dan dipilihnya menjadi tender tersebut. Nah, di sini pelaku yang melakukan tindak korupsi dapat dijatuhkan sanksi, yaitu maksimal hukumannya penjara 20 tahun di suatu negara. Dan di sini masih terdapat banyak kasus-kasus korupsi yang dilakukan di suatu perusahaan kecil maupun perusahaan yang besar. Nah, kesimpulannya yaitu kasus korupsi di Indonesia dianggap sebagai kejahatan yang sangat luar biasa.
karena bisa berdampak kepada banyak hal, mulai dari perekonomian negara, kesejahteraan warga atau masyarakat, pemenuhan HAM, hingga akses terhadap kebutuhan dasar warga negara. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Mohon maaf jika ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sarina Arifin dengan NPM 0221221101. Di sini saya akan membahas tentang hukum pidana pemerintahan. Saya mengambil kasus tentang pemalsuan dokumen. Tetapi sebelum kita ke materi, saya akan menjelaskan pengertian hukum pidana pemerintahan terlebih dahulu. Hukum pidana dalam pemerintahan yaitu bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara yang mengadakan dasar-dasar dan juga mengatur ketentuan tentang perbuatan yang tidak boleh dilakukan, dilarang, yang disertai ancaman pidana bagi barang siapa yang melakukannya. Sebagai contoh, saya mengambil tentang kasus pemalsuan dokumen. Kementerian dan juga Kelautan Perikanan (KKP) berhasil percepat proses penyelidikan kasus pemalsuan dokumen surat izin penangkapan ikan yang bisa disebut dengan SIPI di pantai utara Jawa Pantura. Berkas penyelidikan ini telah dinyatakan lengkap oleh jaksa penuntut. Selain itu, KKP juga berhasil ungkap dalang dari kasus tersebut. Nah, dalam kasus tersebut, seseorang menyuruh orang lain untuk memalsukan dan juga menjual dokumen perizinan palsu kepada para pemilik kapal perikanan. Padahal dalang dari semua ini ternyata salah satu yang bekerja dalam perikanan dan juga kelautan. Mereka melakukan pemalsuan dokumen tersebut agar dapat keuntungan yang lebih besar. Padahal pemalsuan dokumen tersebut dapat mengakibatkan hukum tindak pidana dan juga telah melanggar undang-undang yang telah ditetapkan. Kesimpulan pada kasus ini, kasus pemalsuan dokumen tersebut sering terjadi di Indonesia. Semua orang bahkan bisa saja melakukan pemalsuan dokumen tersebut. Pemalsuan dokumen ini sangat rawan dan juga sangat sering terjadi di Indonesia. Pemalsuan dokumen ini termasuk ke dalam tindak pidana yang terdapat pada pasal ayat 93 yang berbunyi, setiap penduduk yang sengaja memalsukan surat dan atau dokumen kepada instansi pelaksana dalam melaporkan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 tahun atau didenda paling banyak 50 juta. Pada kasus tersebut, kita dapat mempelajari bahwa kita tidak boleh dan juga tidak perlu melakukan pemalsuan surat dokumen, karena jika kita melakukannya, kita akan